Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya adalah Melania Hanifa dari kelas 12 IPS 4. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sejarah Perang Dingin. Mungkin dari teman-teman semua sudah sering dengar ya, apa itu Perang Dingin, tapi belum tahu maksud dari Perang Dingin ini apa gitu. Jadi sekarang saya akan menjelaskan apa itu Perang Dingin. Perang Dingin adalah perang ideologi antara Amerika Serikat dengan ideologi liberalisnya dan Uni Soviet dengan ideologi komunisnya. Perang ini bukan merupakan perang secara fisik, melainkan perang dengan menyusun berbagai rancangan baru di berbagai aspek kehidupan yang tujuannya adalah untuk menjadi satu-satunya negara penguasa atau satu-satunya negara adidaya di dunia. Nah, latar belakang Perang Dingin ini karena muncul dua negara adidaya pasca Perang Dunia Kedua yang memiliki dua macam perbedaan ideologi, diantaranya ada Uni Soviet dengan ideologi komunismenya yang disebut dengan Blok Timur, dan Amerika Serikat dengan ideologi liberalismenya yang disebut dengan Blok Barat. Tujuan dari kedua negara adidaya ini juga sama, yaitu sama-sama ingin menjadi penguasa dengan cara membantu segala aspek kehidupan negara berkembang yang terkena dampak Perang Dunia Kedua, terutama di bidang ekonomi dan persenjataan militer. Jadi dari dua blok ini, mereka ingin menjadi satu-satunya negara penguasa, negara terkuat. Jadi dua negara ini membentuk berbagai rancangan di segala aspek kehidupan dengan menggunakan orang-orang mereka, lalu disebarkan kepada negara-negara di sekitar mereka yang disebut dengan negara ketiga, dunia ketiga, atau negara satelit. Selanjutnya kronologi Perang Dingin. Jadi Perang Dingin ini awalnya kan ada Blok Barat dan Blok Timur dengan masing-masing perbedaan ideologinya, yaitu Blok Barat membentuk doktrin Truman, yaitu bantuan ekonomi kepada Yunani dan Turki. Selanjutnya dibalas oleh Blok Timur dengan doktrin Gorbachev yang menyerukan Fakta Warsawa karena ingin menyamai doktrin Truman. Jadi dari kedua blok ini mereka sama-sama membentuk suatu penemuan-penemuan baru untuk memperkuat lah istilahnya, memperkuat kedudukan mereka, memperkuat kekuasaan mereka di kawasan negara mereka sendiri. Nah, selanjutnya ada Marshall Plan dari Blok Barat, yaitu bantuan ekonomi untuk negara Eropa Barat dan membatasi pengaruh komunisme. Jadi Blok Barat ini membentuk Marshall Plan, lalu dibalas lagi nih dengan Blok Timur. Blok Timur juga nggak mau ketinggalan. Dia membentuk Molotov Plan yang berisi bantuan ekonomi dari Timur untuk negara satelit atau dunia ketiga negara di sekitar mereka. Selanjutnya, Blok Barat membentuk ke agen rahasia CIA atau NSC. Nah, Blok Timur juga nggak mau ketinggalan. Dia membentuk KGB, agen rahasia milik mereka sendiri. Selanjutnya, doktrin Truman dan Marshall Plan mengalahkan komunisme. Maksudnya bukan mengalahkan, tapi Marshall Plan dan doktrin Truman ini lebih efisien bekerja daripada Molotov Plan. Tapi Blok Timur juga nggak mau ketinggalan karena melihat keberhasilan dari Blok Barat. Dia mengembangkan Molotov Plan menjadi Comecon. Selanjutnya ada fakta pertahanan militer. Jadi dari kedua blok ini pasti punya fakta pertahanan militer mereka sendiri untuk melindungi blok mereka, negara mereka, dan dunia ketiga. Atau maksudnya negara satelit di sekitar mereka. Blok Barat membentuk SEATO untuk membendung komunis di Asia Tenggara. Selanjutnya membentuk NATO untuk membendung komunis di Eropa. Selanjutnya ada SENTO untuk membendung komunis di Timur Tengah, dan ada ANZUS untuk membendung komunis di Oseania. Tapi Blok Timur juga nggak mau ketinggalan, dia membentuk Fakta Warsawa untuk menandingi kekuatan NATO. Nah, tujuan dari Fakta Warsawa dan NATO ini tuh sama-sama tujuannya juga sama. Untuk Blok Barat dia ingin membendung komunis di Eropa, sementara Fakta Warsawa dia ingin menandingi kekuatan NATO karena dia nggak mau dong Blok Barat udah membentuk sesuatu untuk membatasi
perkembangan komunisme dari blok timur. Nah, blok timur juga ingin melindungi kekuasaan mereka sendiri, jadi dia membentuk yang namanya Pakta Warsawa. Selanjutnya ada Kominform, yaitu forum resmi komunis. Dunia ketiga yang sering aku sebut tadi, dunia ketiga ini muncul sebab dari adanya perang dingin. Karena adanya dunia ketiga, muncul banyak konflik baru di sejumlah negara. Konflik sipil dan etnis menjadi salah satu sorotan pada masalah ini. Berkat dari adanya dunia ketiga, persaingan teknologi luar angkasa berkembang pesat, walaupun awalnya merupakan suatu ajang balas-membalas kekuatan. Nah, dari teman-teman di sini, berkat dari dunia ketiga ini, karena mereka jaringannya banyak, mereka membuat teknologi-teknologi baru untuk membantu persaingan antara blok barat dan blok timur. Walaupun awalnya dari ajang balas-membalas kekuatan, tapi kita masih bisa merasakan dampak positifnya hingga saat ini. Muncul demokrasi dan kesadaran akan HAM di kalangan masyarakat luas dan menyadari bahwa komunisme sangat bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Berakhirnya perang dingin. Berakhirnya perang dingin bukan sekedar berakhir menyatakan bahwa kedua blok ini berdamai, tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam berakhirnya perang dingin. Yang pertama, Amerika Serikat dan Uni Soviet menandatangani Traktat Kekuatan Nuklir Jarak Menengah pada 8 Desember 1987. Selanjutnya, Gorbachev dan George H.W. menandatangani START 1 pada tahun 1989 untuk mengurangi senjata strategis 6.000. Pada 3 Desember 1989, konferensi tingkat tinggi di Malta berakhir dengan hasil akhir Amerika dan Uni Soviet mendeklarasikan berakhirnya Perang Dingin. Pada 25 Desember 1991, Uni Soviet dinyatakan runtuh. Nah, Uni Soviet dinyatakan runtuh bukan sekedar runtuh dari dalamnya sendiri, tapi karena adanya dukungan dari luar, dari kesadaran manusia akan HAM bahwa komunisme bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya, dari Perang Dingin pasti ada dampak bagi Uni Soviet dan bagi Amerika. Aku akan membahas dampak Perang Dingin bagi Uni Soviet. Yang pertama, ada rekonstruksi ekonomi besar-besaran. Yang kedua, reformasi Gorbachev mengakibatkan resesi. Yang ketiga, Uni Soviet mengalami kehancuran ekonomi. Yang keempat, beberapa bagian Uni Soviet merdeka. Yang terakhir, Rusia menjadi ahli waris setelah keruntuhan Uni Soviet. Nah, dari dampak Perang Dingin bagi Uni Soviet ini memang banyak dampak yang sangat besar ya bagi Uni Soviet. Yang pertama, rekonstruksi ekonomi besar-besaran. Nah, ini berbarengan dengan reformasi yang dirancangkan oleh Gorbachev. Karena Gorbachev ini dia menginginkan Uni Soviet tetap eksis di kalangan dunia. Selanjutnya, dampak Perang Dingin bagi Amerika Serikat. Yang pertama, menjadi satu-satunya negara adidaya di dunia karena dia berhasil dalam segala bidang setelah dia konflik dengan Timur, dia menjadi satu-satunya negara adidaya di dunia karena berhasil mengembangkan berbagai macam teknologi yang tadinya dirancangkan. Selanjutnya, menjalin banyak kerjasama dengan militer di negara dunia. Yang ketiga, memiliki tentara yang tersebar di berbagai negara. Yang keempat, puncak pengembangan industri militer. Yang kelima, kehilangan banyak sumber daya manusia. Oke, sekian presentasi dari aku. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.